Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan tentang Kesatuan Adat Minangkabau. Ini merupakan suatu tatanan kepemimpinan di dalam suku kaum atau adat di Minangkabau. Ada beberapa istilah yang muncul ketika kita melihat tentang Kesatuan Adat Minangkabau. Sering juga kita mendengarkan ada tungku tigo sejarangan, ada tali tigo sapilin. Sebenarnya kesatuan ini merupakan suatu bentuk bahasa kiasan atau suatu bentuk bahasa yang dilapaskan dengan benda dalam arti kata tungku tiga sejarang. Kalau kurang satu di antara yang tiga, dia akan tidak seimbang. Begitu juga tali, kalau tali kurang tiga, tali sepilin kurang satu dari yang tiga itu, dia tidak akan sempurna. Begitulah Kesatuan Adat Minangkabau. Dalam Kesatuan Adat Minangkabau disebut tiga tungku sejarangan yang terdiri dari nenek mama, cadik pandai, dan alim ulama. Namun sebelum ini kita sampaikan, dahulu awalnya tiga tungku sejarangan ini disebut juga orang dan ampek jini. Nenek mama ada manti, ada malin, dan ada dubalang. Namun orang dan ampek jini ini tidak lagi bisa dikatakan peran mereka sudah mulai berkurang karena dengan perkembangan zaman. Yang pertama, nenek mama tentu tugasnya adalah mengatur, memandu, atau mengkoordinir bagaimana jalan suku keluarga mereka. Yang kedua, manti ini orang yang berkolaborasi dengan nenek mama berkaitan dengan pemikiran-pemikiran, terutama tentang pemikiran adat, begitu juga dengan pemikiran bagaimana kemajuan di dalam suku yang mereka pimpin. Selanjutnya, malin adalah perpanjangan tangan dari penghulu. Biasanya malin ini lebih banyak berfokus kepada titik kerohanian atau titik keagamaan. Selanjutnya, dubalang ini merupakan orang yang sangat penting di dalam suku adat Minangkabau. Kalau dibawakan ke adatnya, dubalang adalah penjaga adat. Kalau dibawakan ke kampung, dubalang adalah pemagah kampung. Artinya dubalang ini sangat berperan dalam menjaga adat dan menjaga kampung halaman. Karena perubahan zaman beransur-ansurlah, atau perubahan ini jarang sekali kita temukan hari ini, atau tidak lagi disebut orang ampek jini pada hari ini, tapi peranan ini sering disebut oleh orang-orang tiga tungku sejarangan, yaitu alim ulama, cadik pandai. Yang malin selama ini disebut dengan alim ulama, begitu juga manti disebut dengan orang yang cadik pandai. Namun yang ketiga ini tugasnya adalah untuk menjaga suku dan menjaga masyarakat yang mereka pimpin. Artinya kalau di antara yang tiga ini hilang, atau kalau di antara yang tiga ini kurang, berarti tidak berjalan dengan lancar lah tatanan kehidupan di dalam suku yang mereka pimpin. Namun perlu juga kita pahami bahwasanya tiga tungku sejarangan ini bisa diambil peran oleh satu orang saja, yaitu penghulu
atau nenek mama. Kenapa bisa diambil peran seperti itu? Kalau seandainya ada kasus-kasus berupa seorang penghulu membutuhkan cadia pandai, seorang penghulu membutuhkan alim ulama, tapi karena tidak ada di dalam sukunya orang yang akan ditunjuk sebagai alim ulama dan cadia pandai, maka tidaklah ditunjuk orang sebagai ulama dan cadia pandai di dalam suku mereka. Namun tugas keseluruhan ditanggung atau dibebani atau dilaksanakan oleh penghulu atau nenek mama. Ini kasusnya kalau seandainya tidak ada kemenakan atau anak-anak mereka yang bisa diangkat untuk menjadi alim ulama dan cadia pandai. Lebih baik mereka tidak mengangkat daripada mereka mengangkat alim ulama tapi agamanya kurang. Alim ulama tapi dia tidak paham dengan agama, maka ditangguhkanlah untuk pengangkatan alim ulama dan cadia pandai. Tetapi tugas itu semuanya dibebankan atau diemban oleh penghulu atau nenek mama. Ini kalau ada kasus berkaitan hal-hal seperti ini bertemu dengan salah satu kaum, jadi boleh ditiadakan. Tapi kasus ini jarang terjadi. Terus penghulu sangat berperan di dalam tatanan adat atau tatanan kepemimpinan sukunya. Penghulu harus pintar, dia juga disebut cadia pandai, dia juga disebut alim ulama, dia juga disebut nenek mama. Kenapa? Semua peranan ini harus dimiliki oleh penghulu, sehingga ada istilah mengatakan cadia sakete, pandai sakete, baga sakete. Kenapa semuanya harus ada sakete atau sedikit? Kalau seandainya nenek mama cerdiknya atau pintarnya berlebihan, dikhawatirkan dia akan menjual, arti kata dia akan menipu keluarga mereka nantinya. Tapi karena sedikit kepintarannya itu, dia akan mempertimbangkan keluarga mereka. Yang kedua, ada juga kaya sedikit. Kenapa penghulu harus kaya? Karena penghulu lah yang akan menjadi contoh atau panutan dari anak kemenakannya nanti. Kenapa penghulu tidak boleh kayanya banyak? Karena kalau penghulu kayanya banyak atau duitnya banyak, dia akan mengukur semua bentuk kegiatan-kegiatan nantinya dengan uang. Dah satu lagi, bagak sakete. Kenapa sedikit penghulu harus bagak? Dia akan bagak atau dia akan marah ketika hal-hal tertentu, salah satunya ketika suku mereka dihina, ketika mereka dilecehkan, dia akan bagak. Tapi kalau bagaknya banyak, dia akan selalu membuat masalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sifat ini harus dimiliki oleh seorang penghulu. Jadi beginilah penjelasan tentang tali tiga sapilin atau tumpu tiga sejarangan. Kalau secara konteks tali tiga sapilin atau tumpu tiga sejarangan ini berbeda maknanya. Kalau tali tiga sapilin ada di situ adat, ada di situ syarak, aturan, dan ada di situ undang-undang. Adat itu artinya segala sesuatu yang berkaitan tentang kaum yang dipimpinnya. Syarak itu adalah adat juga, adat dan sabana adat berupa Al-Quran, aturan yang sudah ditetapkan. Di sana ada undang-undang, undang-undang itu adalah aturan yang dibuat sesuai dengan syariat. Itu berkaitan dengan tali bapilin tigo atau tigo sapilin. Kalau tumpu tigo sejarang, ada juga isinya tentang aluah jo patui. Ini sebenarnya hampir sama dengan undang-undang.
aluh itu bisa diartikan dengan kemungkinan, pertimbangan, atau keputusan itu sudah seimbang, sudah adilkah. Nah, jadi perlu aluh jepati. Aluh itu dipertimbangkan kembali, patut itu cocok ndak hukuman atau cocok ndak aturan ini diangkatkan. Nah, ini yang dimaksud dengan tiga tungku sejarangan. Nah, yang berikutnya ada istilah timbang tando. Ditimbang ditando artinya ditimbang-timbang apakah aturan yang diambil, apakah aturan yang diberikan ini sudah sesuai dengan konteks, atau aturan ini tidak berpihak kepada salah seorang saja atau sekelompok saja. Ini perlu juga ada timbang tando. Selanjutnya di dalam tungku tiga sejarangan harus ada raso jepariso, harus ada rasa. Kalau ini diberikan hukuman, kalau ini diberikan aturan, bagaimana tentang kaum kita, apakah mereka bisa atau tidak membebani kepada mereka untuk menjalankan segala aturan yang kita perbuat ini. Ini berkaitan dengan tiga tungku sejarangan. Semuanya ada maknanya, tetapi tiga tali sepilin, tiga tungku sejarangan, semua itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan kaum dan bagaimana jalannya kesejahteraan di dalam suku, tidak meninggalkan aturan-aturan agama. Makanya di dalam kepemimpinan adat Minangkabau, orang yang diangkat sebagai penghulu itu tidak sembarangan orang saja. Ada kriterianya, ada beberapa hal yang harus mereka miliki, barulah mereka bisa diangkat sebagai tungku atau sebagai penghulu atau nenek mamak di dalam tatanan kehidupan Minangkabau. Nah, beginilah penjelasan berkaitan tentang Kesatuan Adat Minangkabau, tiga tungku sejarangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.